Terima kasih Anda masih bersama kami. Saudara, revisi Undang-Undang Penyiaran yang sedang dibahas di DPR RI mendapat respon dari berbagai aliansi jurnalis. Di Lumajang, puluhan wartawan menggelar aksi damai dengan kondisi mulut dilakban. Sementara di Bangkalan, saudara, jurnalis membentangkan spanduk penolakan RUU Penyiaran di Jembatan Suramadu karena dianggap sebagai kemunduran demokrasi dan mengancam kebebasan pers. Kita semua pasti akan menang. Orator aksi menyanyikan lagu perlawanan memutari alun-alun Lumajang. Sementara masa aksi berjalan dengan kondisi mulut tertutup lakban. Aksi damai yang dilakukan aliansi wartawan dari Ikatan Jurnalis Televisi Indonesia atau IJTI dan Persatuan Wartawan Indonesia atau PWI Lumajang ini buntut dari revisi Undang-Undang Penyiaran yang dianggap merusak demokrasi, mengancam kebebasan pers hingga menghancurkan esensi ruang publik. Pak komunitas pers Lumajang dari PWI, IJTI dan komunitas yang ada ini juga ikut menolak keras rencana RUU penyiaran yang kita anggap ini akan membungkam kinerja kita dan sangat bertentangan dengan undang-undang yang sudah ditetapkan dulu. Intinya kami Insan Pers Lumajang tetap menolak disahkannya rencana undang-undang penyiaran tersebut. Sementara di Bangkalan, Aliansi Jurnalis Televisi Indonesia membentangkan spanduk yang berisi penolakan revisi Undang-Undang Penyiaran di Jembatan Suramadu. Pasalnya, draft revisi Undang-Undang Penyiaran menimbulkan polemik lantaran terdapat sejumlah pasal yang dinilai bertentangan dengan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang pers. Di antaranya soal pelarangan penayangan berita investigasi hingga penyelesaian sengketa kegiatan jurnalistik yang dilimpahkan kepada Komisi Penyiaran Indonesia, bukan kepada Dewan Pers. Kami melakukan aksi damai, ini hanya bagian dari bentuk protes kami, teman-teman media, bagian dari resistensi kami terhadap DPR yang sedang membahas draft RUU Penyiaran. Kenapa kami melakukan ini? Karena kami melaksanakan amanah reformasi. Media sebagai bagian dari tegaknya pilar demokrasi di Indonesia. Jika draft RUU ini kemudian lolos menjadi undang-undang, maka itu sama halnya dengan mengkhianati reformasi yang sudah dilakukan oleh teman-teman mahasiswa tahun 97-98 dulu. Para jurnalis berharap DPR tidak melanjutkan pembahasan revisi Undang-Undang Penyiaran. Pasalnya, polemik draft revisi Undang-Undang Penyiaran ini, Dewan Pers sebelumnya telah tegas menolak pengesahan produk tersebut. Namun sayang, kritik dan penolakan tak membuat anggota DPR menghentikan pembahasan draft revisi Undang-Undang Penyiaran. Nur Salim dan Salina Wali melaporkan dari Lumajang dan Bangkalan. Saudara, Idul Adha atau dikenal Hari Raya Kurban tahun ini menjadi berkah tersendiri bagi para peternak sapi kurban di Kabupaten Mojokerto. Dibanding sebelumnya, saudara, harga sapi kurban tahun ini jauh melejit karena tidak ada serangan wabah penyakit kuku dan mulut hingga peternak meraup untung jutaan rupiah per ekornya. Para peternak sapi kurban di Kabupaten Mojokerto mendapat berkah menjelang Idul Adha tahun ini, seperti yang dialami peternak sapi di Desa Gunung Sari, Kecamatan Dawar Plandong. Sapi tumbuh normal dan sehat karena tidak adanya serangan penyakit kuku dan mulut atau PMK, sehingga harga sapi kurban tahun ini jauh melejit dibanding dengan tahun-tahun sebelumnya. Kondisi tersebut membuat para peternak sapi kurban meraup untung jutaan rupiah per ekornya. Jika tahun lalu harga sapi kurban yang ada di kisaran 20 juta rupiah, namun kini bisa mencapai 27 hingga 30 juta rupiah per ekor. 5 bulan, 6 bulan itu 11, 11 atau juga 13 itu kalau jantan. Kalau dibandingkan tahun kemarin Pak, dengan umur segitu, berapa Pak tahun kemarin? Nah, tahun kemarin itu 10 itu sudah berat karena ada PMK itu. Untuk mengantisipasi adanya penyakit PMK, para peternak tetap memberikan vaksin kepada sapi-sapi yang dirawatnya. Sapi kurban yang telah divaksin diberi tanda khusus di bagian telinganya. Dia Eko Purwoto melaporkan dari Mojokerto.
Saudara, warga Pulau Gili Ketapang, Kabupaten Probolinggo mempunyai tradisi unik memuliakan warga yang hendak berangkat haji. Calon haji diantar perahu diiringi perahu lain yang dihias mengarungi lautan menuju dermaga Pelabuhan Tanjung Tembaga, Probolinggo. Puluhan perahu nelayan dengan dihiasi umbul-umbul warna-warni silih berganti datang dan bersandar di Pelabuhan Tanjung Tembaga, Kota Probolinggo. Perahu-perahu hias asal Pulau Gili Ketapang ini memuat ratusan orang mengantar puluhan calon haji yang hendak berangkat ke Tanah Suci. Mereka mengarungi lautan sejauh kurang lebih 2 mil dalam tempo 45 menit hingga 1 jam lamanya. Satu perahu biasa ditumpangi paling banyak 2 calon haji, didampingi puluhan orang pengantarnya. Setelah mendarat di dermaga Pelabuhan Tanjung Tembaga, Probolinggo, setiap rombongan melepas kepergian kerabatnya sambil foto bersama. Selanjutnya, rombongan calon haji menuju titik keberangkatan di objek wisata miniatur Ka'bah, Kecamatan Gending. Abdul Aziz, salah satu calon jamaah haji asal Pulau Gili Ketapang berusia 26 tahun menuturkan dia berangkat bersama istri diantar puluhan kerabat dan tetangganya. Bagi warga, mengantar haji sudah menjadi tradisi sejak nenek moyang mereka. Sebelum berangkat tadi Mas? Ya, fisik yang kuat, jaga stamina dan kesehatan. Ini berangkat sama istri ya Mas? Ya, sama istri. Harapannya nanti apa Mas? Besok malam. Ya. Mas harapannya ini Harapannya kalian semua memenuhi panggilan Allah Subhanahu wa taala yang menunaikan rukun Islam yang kelima. Tahun ini terdapat 23 calon jemaah haji asal Gili Ketapang yang diantar ratusan warga dan menjadi tradisi yang disebut ngater kajian, berlangsung turun-temurun. Ada pemberangkatan memang diiringin sekian banyak keluarganya. Dan memang kalau hajian ini, kalau orang Gili itu setiap mau berangkat haji ada yang nyangulin. Ini berharap berkah atau gimana Pak Kades? Nah, berharap seperti itu juga. Ini mulai tradisi nenek moyang atau seperti apa Pak? Memang sudah bertahun-tahun dari itu. Data Kementerian Agama Republik Indonesia, jumlah jamaah haji asal Kabupaten Probolinggo berjumlah 912 orang, termasuk 23 calon jamaah haji asal Gili Ketapang. Mereka masuk dalam kloter 33, 34, dan 35 embarkasi Juanda Surabaya yang akan terbang menuju Madinah pada hari Minggu malam, tanggal 19 Mei 2024. Dendi Arikopur melaporkan dari Probolinggo. Jangan lewatkan kemeriahan festival Rujak Ulek di Surabaya diikuti lebih dari 500 peserta. Informasi selengkapnya saudara akan kami hadirkan untuk Anda sesaat lagi.